Dua kelompok geng motor nyaris terlibat tawuran di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi anggota geng motor mengacungkan senjata tajam di jalan raya membuat warga dan pengendara ketakutan. Diduga akan tawuran, sekelompok geng motor terekam video amatir warga mengacungkan senjata tajam di persimpangan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Barat, terjadi pada pagi dini hari. Video ini sempat viral di media sosial membuat warga dan pengguna jalan lain yang akan melintas ketakutan melihat banyaknya senjata tajam yang dibawa. Ada sekitar 20 orang lebih, Pak. Banyak. Tapi warga sini bukan sih, Pak? Bukan, nggak ada yang saya kenal orang sini. Pak, ada korban nggak sih, Pak, dalam peristiwa tersebut, Pak? Kalau pas korban sih, kebetulan sih dia bentrok, kalau korban jatuh di sini sih nggak ada. Tapi kalau luka-luka apa gimana, mereka langsung dibawa lagi. Kira-kira berlangsung berapa lama tuh, Pak, tawuran tersebut, Pak? Sekitar 15 menit lah. Belum diketahui penyebab dan adanya korban dalam kejadian ini. Warga berharap polisi bisa meningkatkan patroli di sekitaran lokasi, mencegah terjadi aksi serupa. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Puluhan orang diduga geng motor menyerang warga di Ciracas, Jakarta Timur terekam video amatir dan viral di media sosial. Akibatnya 4 orang terluka terkena senjata tajam. Video amatir warga merekam aksi penyerangan puluhan orang tak dikenal diduga geng motor terhadap warga di Jalan Lapangan Tembak, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada dini hari. Para pelaku datang tiba-tiba dan langsung menganiaya warga yang ditemuinya. Akibatnya 4 orang terluka terkena sabetan senjata tajam. Belum diketahui motif dari aksi penyerangan brutal ini. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV di lokasi kejadian guna mengungkap kasus penyerangan ini. Di mana dalam tersebut ada warga berjumlah 4 orang yang menjadi korban. Nah, setelah kami cek TKP, kemudian kami kumpulkan saksi-saksi dan mencari CCTV selokasi. Hingga kini Satreskrim Polres Jakarta Timur masih menunggu keterangan para korban untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Hilang kendali saat melaju kencang, mobil menabrak pembatas jalan hingga hancur terbelah 2. Ironis, pengemudi mobil ternyata masih di bawah umur. Mobil minibus ini terbelah 2 usai mengalami kecelakaan menabrak pembatas jalan di ruas jalan poros utama Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Minibus yang melaju kencang tiba-tiba oleng hingga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Hasil penyelidikan diketahui pengemudi masih di bawah umur. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Masih dalam kecepatan tinggi sewaktu memasuki tikungan sehingga mobil tersebut oleng. Nah, setelah itu melewati trotoar dan menabrak trotoar sehingga terguling. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan panjang hingga 300 meter. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Nagan Raya Aceh. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah melaporkan. Bang Sinarmas di Pontianak, Kalimantan Barat diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Polisi temukan belasan lubang bekas tembakan di kaca jendela lantai 2 gedung tersebut. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi penembakan yang terjadi di Bang Sinarmas di kawasan Jalan Gajah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari olah TKP, polisi mendapati 11 lubang bekas tembakan di kaca jendela ruangan lantai 2 dan lantai 3 gedung. Pihak bank menyebut penembakan terjadi saat petugas tengah membersihkan ruangan di pagi hari. Kaca itu yang tembus itu kejadian jam berapa, Pak?
Tadi sih infonya tadi pagi ya pas bersih-bersih ya. Itu aja sih. Yang melihat pertama itu siapa? Dari OB ya Pak, dari ya. OB. Untuk sementara ini belum bisa kami pastikan senjata api karena dia tidak tembus. Biasanya itu senjata api tembus sampai di dalam. Ini kami lihat itu cuma ada bekas lubang, tapi tidak menembus ke dinding maupun ke tirai kaca. Nah, artinya kalau dia itu peluru tajam, dia kan tembus ke tirai kaca. Nah, tirai itu pun tidak tembus. Polisi masih menyelidiki kasus penembakan yang diduga dilakukan orang tak dikenal ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, pembunuh Julia, wanita cantik yang hilang 16 hari di Samarinda, Kalimantan Timur, ternyata telah merencanakan untuk merampok. Korban dibunuh di mobil perusahaan saat minta diantar menemui nasabah. Pelaku merupakan supir di tempat korban bekerja yang sebelumnya mengaku memiliki hubungan asmara dengan korban. Kerangka Yulia ditemukan polisi setelah Randy, sopir perusahaan, menunjukkan lokasi pembuangan mayat di Jalan Poros Samarinda, Kutai, Kartanegara. Kerangka ditemukan setelah 16 hari Yulia menghilang. Randy membunuh saat Yulia minta diantar menemui nasabah. Randy selama ini menjadi sopir tempat Yulia bekerja dan sering melakukan antar jemput. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Randy mengakui membunuh korban di dalam mobil dan telah direncanakan untuk menguasai barang berharga korban. Randy membawa senjata tajam saat menjemput Yulia. Ya ada motif itu aja, bahwa pengen memiliki hartanya. Sempat katanya kamu perkosa. Ya, ada ingin. Kamu berapa kali tusuk? Yang saya tahu sih 3 kali. 3 kali? Ya. Itu buang ke sana, apa maknanya? Apa alasannya buang ke sana, ke jauh? Biar tidak tapi ketahuan. Hasil penyelidikan polisi, Randy yang sempat mengaku sebagai kekasih korban ternyata hanya sebagai teman sekantor dan sering bersama karena melakukan antar jemput. Korban dianiaya di dalam mobil, Randy kemudian membawa kabur uang serta handphone Yulia. Motif pembunuhan karena pelaku membutuhkan uang. Korban meminta tolong untuk ketemu dengan nasabah, sehingga pelaku RS berpikir bagaimana untuk mendapatkan barang-barang secepatnya, sehingga dalam waktu tertentu dengan dia membeli pisau tajam, dia beli langsung dia bunuh dan dibuang. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, mobil, handphone, serta senjata tajam. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan tewas di rumahnya di Depok, Jawa Barat diduga akibat racun serangga. Dari mulut korban keluar busa. Namun keluarga menolak dilakukan otopsi dan kedua jasad korban telah dikremasi. Penyebab tewasnya Inyoman Anggreni dan Kadek Widana Putra anaknya di rumahnya di komplek perumahan mewah di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat diduga akibat keracunan. Saat olah TKP, polisi mendapati dari mulut korban keluar busa. Selain itu, hasil pemeriksaan polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan ini diperkuat dari keterangan seorang saksi yang mengaku sempat bertemu Inyoman Anggreni sebelum meninggal dunia. Kepada saksi, korban saat itu menyebut meminum racun serangga. Sehari sebelum ditemukannya anak dan ibu dalam keadaan tidak bernyawa, itu dia ketemu dan si ibu ini mengatakan bahwa dia habis minum obat nyamuk. Namun yang dirasakan hanya mulas-mulas. Itu berapa hari Pak saat ditemukan? Sehari sebelum ditemukan. Di mulut korban saat ditemukan memang keluar busa. Tidak ada tanda kekerasan ya Pak? Juga itu mungkin akibat keracunan. Tewasnya kedua korban begitu mengejutkan.
Jasad sang ibu berusia 53 tahun ditemukan tergeletak di ruang tamu, sedangkan anaknya yang berusia 29 tahun tewas di dalam kamar. Kedua jenazah korban telah dikremasi di rumah krematorium Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang ibu kehilangan uang 40 juta rupiah saat tertidur di masjid. Pencurian yang terekam CCTV terjadi saat korban akan ke pasar yang lokasinya di samping masjid. Seorang pencuri masuk ke sebuah masjid di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dan langsung menghampiri dua jamaah wanita yang tertidur pulas. Dengan cepat pelaku mengambil sebuah HP. Tak puas, pelaku kembali lagi dan mengambil sebuah tas yang berisi uang tunai 40 juta rupiah dan segera masuk ke kamar mandi masjid. Pelakunya mengambil uangnya sementara tas ditinggal di dalam kamar mandi masjid. Usai beraksi, pelaku yang seorang diri kabur menggunakan motor. Peristiwa terjadi saat korban warga Sukamar akan berbelanja ke pasar Indrasari di sebelah masjid. Namun karena lelah usai perjalanan jauh, korban beristirahat sejenak di halaman masjid hingga tertidur. Isi uangnya 3 menit, habis itu keluar lagi, langsung target operasi ngambil HP dulu. Habis itu balik lagi ke WC sambil melihat suasana keadaan mungkin aman tidaknya. Selanjutnya dia balik lagi untuk mengambil target yang kedua, yaitu tas besar yang isinya uang cash 40 juta itu. Bermodal rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan melaporkan. Pemirsa, seorang santri tewas tenggelam di Sungai Santer Kencong, Jember, usai kerja bakti membersihkan gorong-gorong di sekitar pesantren. Isak tangis mewarnai evakuasi jenazah korban. Isak tangis terjadi saat jenazah santri yang tenggelam di Sungai Santer Kencong, Jember, Jawa Timur ditemukan. Tubuh korban ditemukan tersangkut di bebatuan di Sungai Santer yang arusnya sangat deras. Korban tenggelam saat mandi bersama temannya di Sungai Santer usai kerja bakti membersihkan gorong-gorong di sekitar pesantren. Korban tenggelam karena tak bisa berenang. Mereka melaksanakan kegiatan mandi di sungai dan ternyata korban ini beserta satu orang rekan lainnya akan menyeberang ke sisi sebelah sungai dan tenggelam dia karena tidak bisa berenang. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Kencong. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.